Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kita di Pakar PCC sekarang kehadiran seorang tokoh kesehatan, Dr. Azwir. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita minta ilmunya untuk tentang kesehatan. Mudah-mudahan kita di Pasar Ciawi sehat selalu, amin. Apalagi di tengah corona ini. Kemudian narasumber berikutnya Bapak Ujang SC. Terima kasih juga sudah datang kepada kita. Kita langsung kepada topik permasalahan yang akan kita bahas, yaitu pentingnya sehat bersama. Sehat bersama itu sangat penting dan luar biasa, sebab tanpa sehat kita tidak bisa apa-apa. Untuk itu kita akan kulik-kulik, kita akan bahas dengan kehadiran dokter ini. Kita akan lebih tahu tentang arti kesehatan. Untuk itu kami mohon kepada dokter untuk menjelaskan, biar kami paham, kami mengerti bahwa kesehatan itu sangat penting. Untuk itu kepada Dr. Azwir kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul untuk memberikan siang ini. Alhamdulillah kita akan membahas tentang pentingnya sehat bersama. Kita ini memang hidup bersama, manusia di zona politikum. Jadi pertama saya akan kasih pengertian dulu apa itu sehat. Secara umum, ya internasional, yang sehat itu adalah apabila seseorang itu bisa melakukan pekerjaan sehari-hari yang layak dilakukannya tanpa bantuan orang lain. Apakah itu misalnya makan bisa sendiri, mandi bisa sendiri, itu mau belajar keluar bisa sendiri, bukan karena malas. Kalau orang itu sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk duduk harus dibantu, atau untuk makan nggak kuat mengambilnya, nguapin, atau karena kesadaran menurun dibantu oleh orang memberikan makanan, apakah itu berbentuk makanan umum ataupun dalam bentuk medis seperti cairan bungkus atau bersuntikan. Nah, pentingnya kesehatan itu adalah pentingnya kita itu hidup sehat adalah supaya kita itu yang pertama bisa beraktivitas dengan baik. Jadi kita tidak terganggu oleh hal-hal yang memburukkan kesehatan kita. Yang kedua, kita bisa bertahan dari serangan berbagai lingkungan yang tidak sehat, atau misalnya dari bakteri, apakah itu dari virus maupun dari parasit. Nah, mungkin untuk saat ini lebih hangat-hangatnya itu kita bahas mengenai virus ya. Virus itu di dalam ilmu kedokteran belum bisa dikatakan dia sebagai makhluk hidup karena dia terbentuk dari struktur yang belum memenuhi syarat untuk dibilang sebagai satu sel. Minimal membentuk satu sel, yaitu ada bakteri yang satu sel. Kalau virus itu dia baru seperti bagian dari sel itu ada namanya inti sel. Inti sel itu ada RNA, ada DNA. Seperti kita manusia juga sel. Kalau itu tidak ada sel, tidak ada DNA, ada RNA. Virus itu ada DNA, ada yang RNA sifatnya. Nah, secara umum kita nggak peduli lah apakah itu RNA, DNA, itu virus. Sifatnya apa? Virus itu akan berkembang, bertambah banyak. Jadi kita nggak bisa dibilang kita virus itu hidup atau mati ya. Dia istirahat berikan. Sirup itu bisa berkembang di dalam
sel makhluk hidup sendiri. Jadi dia numpang, ada yang numpangnya di binatang, ada yang numpangnya di binatang, di saluran pembuangan pencernaannya, ada yang di mata, ada yang di hidung, ada juga yang numpang di pada manusia, bisa di hidung. Kalau terjadi suatu reaksi penolakan daripada sel induk yang dihinggapinya seperti manusia, nah virus itu akan ditolak oleh sistem kekebalan tubuh kita. Nah, virus itu di dalam tubuh kita itu dianggap sebagai antigen atau zat asing oleh sistem kekebalan kita. Nah, virus itu di dalam tubuh kita dia bisa berkembang menjadi banyak, ataupun dia mungkin bisa dihancurkan oleh sistem kekebalan kita sendiri. Apakah dia akan menimbulkan sakit kepada kita? Itu ada beberapa hal yang mempengaruhi kita itu sakit. Pertama, banyaknya jumlah virus yang berkembang di dalam tubuh kita. Yang kedua, sifat keganasan virus itu sendiri. Yang ketiga, kemampuan daripada antibodi yang kita punya, ataupun sel darah putih kita umumnya bilang itu ada yang di dalam sel darah putih sebenarnya secara ilmu kita tahu sekarang itu berbagai macam namanya, yaitu kita perlu tahu lah. Yang penting itu ada sistem di dalam sel darah putih itu untuk menyerang virus tadi ataupun bakteri atau yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, khususnya sekarang hangat-hangatnya virus yang corona. Virus corona itu ada semacam virus RNA. Dia itu biasanya dulu itu hidup nyaman di air liur kelelawar dan tidak menular ke manusia. Nah, berdasarkan sejarah ilmu pengetahuan kesehatan, katanya virus itu udah diobok-obok, jadi diambil dari kelelawar, di laboratorium dan berbagai macam kan, sehingga dia menjadi ganas dan membentuk tubuhnya berbeda dari yang aslinya. Nah, makanya dia dinamai sekarang itu COVID-19, berbeda dari sebelumnya COVID biasa corona. Jadi pada tahun 2019 dia muncul menimbulkan masalah kesehatan di dunia. Virus itu dapat berpindah dari orang ke orang, dan dari para ahli bilang virus corona ini COVID-19 khususnya itu menular dari saluran nafas berupa percikan atau aerosol pada hidung ataupun mulut. Makanya dalam pencegahannya jangan sampai yang ada di tubuh orang yang sakit ataupun tidak sakit tapi dia mengandung virus lagi, jangan tersebar ke orang lain. Dia wajib memakai masker. Kemudian yang orang lain juga sebaiknya memakai masker dan jaga jarak. Kita ingatlah jaga jaraknya minimal 1 meter walaupun tidak pakai masker. Nah, secara pribadi kita, yang paling penting kita itu adalah mempunyai daya tahan atau kemampuan tubuh kita itu untuk melawan segala macam bibit penyakit itu dengan optimal. Artinya dengan kesehatan yang optimal itu kita bisa upayakan dari yang pertama cara hidup kita yang sehat. Artinya kita itu berkegiatan normal, lalu kita ada istirahatnya. Jangan kita memaksakan hidup yang tidak sehat secara medis, seperti biasanya di jam-jam istirahat harusnya jam 12 malam harus istirahat, tidur. Nah, apakah nanti tidur akan terbangun lagi? Ya itu tidak masalah, itu tidur dulu. Untuk kualitas tidur itu yang penting itu tidur nyenyak.
Nah, banyak ahli bersuara pendapat tentang tidur ini. Ada yang mengatakan sebaiknya tidur 6 jam, ada yang 4 jam. Tetapi pengalaman saya mengamati tidur, yang penting adalah kualitas tidur. Jadi tidur itu di saat kita memang butuh banget tidur untuk ngantuk, tidur aja tidak tidur. Nanti kita kalau tubuh kita sudah repair sendiri, itu kita akan tiba-tiba bangun sendiri. Kalau udah recovery-nya udah bagus ya, bangun sendiri, nggak perlu dibangunkan. Kalau ada yang perlu dibangun itu pasti biasanya bermasalah itu ya. Kelihatannya mungkin recovery daripada energi yang dibutuhkan orang dan itu tidak berjalan sempurna. Nah, bicara soal energi, dari mana energi berada? Itu ada dibentuk dengan intisar yang namanya mitokondria. Itu adalah pabriknya energi. Bahannya apa? Bahannya adalah pokoknya dari karbohidrat. Ya, yang masuk ke dalam siklus pabriknya mitokondria itu ada karbohidrat sudah dipecah sehingga maksimal rantai C-nya itu 3. Jadi protein juga nanti akan dipecah menjadi rantainya C3 masuk ke lemak juga, cuma yang paling cepat dicerna dan untuk diolah menjadi energi itu adalah karbohidrat. Lalu apa gunanya kita makan lemak atau apa gunanya kita makan protein? Protein itu dibutuhkan untuk ya, membentuk sistem kekebalan tubuh. Ya, dia akan menjadi namanya sel reproduksi. Nah, itu terbentuk dari protein dan berbagai macam bahan lain ya. Cuma bahan pokoknya itu protein, darah juga protein, nanti ada bahan besi segala macam kalau ada apa. Kemudian lemak itu juga untuk energi, ya juga untuk pantalan kulit kita supaya kulit kita tidak gampang terpengaruh perubahan suhu, misalnya dingin tidak langsung menggigil, panas tidak terlalu panas. Nanti kalau misalnya panas, pori-pori kita terbuka, keluarlah cairan, keringat, kadang-kadang agak minyak. Jangan dianggap itu satu hal buruk, karena minyak yang keluar dari pori kita itu adalah untuk melindungi kulit kita dari panasnya matahari atau perubahan suhu dari luar, juga menangkal benda-benda asing yang mau nempel di kulit kita, terutama kulit wajah. Khusus ini saya sampaikan, jangan gegabah mengikuti iklan di TV yang katanya kulit berminyak, lari takut jangan kulit berminyak kan, dihabiskan minyaknya. Bahwasanya kalau minyak kulit itu dihabiskan dari permukaannya, itu akan menimbulkan suatu ketidakstabilan kulit itu, dan sehingga kulit itu gampang rusak oleh sinar matahari atau perubahan suhu ya, ataupun dari mungkin udara mengandung bahan kimia, misalnya itu juga cepat pengaruh. Misalnya orang bekerja di pabrik lewat dari suatu ruangan yang bisa mengandung formalin seperti pabrik tekstil. Nah itu, jadi wajah berminyak itu jangan dikira suatu hal yang jelek. Sebenarnya itu adalah bagus. Kalau bekerja ya dibersihkan saja, jangan sampai beli sabun nanti minyak sehingga nanti saluran minyaknya itu mengering mampet, sementara produksi minyaknya dari bawah kulit tetap berlangsung. Dia akan mendorong keluar sehingga karena pintunya tertutup, dia akan mendukung kulitnya timbul bintik-bintik jerawat ataupun kayak bisul-bisul itu. Nah, karbohidrat itu di dalam tubuh dia terutama di dalam mitokondria tadi ya, melalui pencernaan di usus, masuk ke dalam darah, masuk ke hati, di hati terutama itu dibentuk menjadi energi. Makanya kalau orang sakit liver itu gampang lemah,
energinya sangat minim. Dan hebatnya hati itu, kalau 75% yang rusak, yang mengalami sakit, itu orangnya masih merasa sehat. Karena yang 25% itu bisa bekerja maksimal untuk menutupi yang kekurangan 75%. Ya dari penelitian rata-rata ya kalau udah tipe 25 atau 20, 15%, tinggal yang bagusnya itu baru dia timbul penyakit. Jadi sebaiknya kita itu melakukan screening kesehatan hati ya setahun sekali, karena jangan sampai udah sakit dulu kalau kita periksa. Jadi kalau udah ada sakit liver berarti itu udah lebih dari 70% yang tidak sehat di hatinya itu, jadi sudah terlambat. Tapi apakah kita betul rasa tidak, kita harus upayakan, bisa diupayakan lagi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga medis ya. Apakah itu dokter dan ahli penguasa lain. Nah, karbohidrat itu kalau kita makan banyak, apa jadinya dalam tubuh kita? Dia di dalam tubuh kita akan diubah menjadi lemak. Lemak kemudian disimpan di bawah kulit. Ada yang ditumpuk di permukaan hati, ada yang menyelimuti jantung juga. Makanya orang kalau gemuk karena karbohidrat itu bisa gampang sesak karena jantungnya, ruang geraknya terbatas karena ditutupi lemak. Nah, kalau karbohidrat tadi kita makan dan kita makan ada protein, dan kita ada melakukan kegiatan fisik di dalam tubuh kita, itu akan digabungkan antara lemak dengan protein menjadi itu namanya glikoprotein, membentuk glikogen, yaitu yang mengisi otot kita itu. Daging itu dari itu harus ada proteinnya. Kalau nggak ada proteinnya, energi itu ya habis ya. Paling lama ya 12 jam habis, masih lagi karbohidrat 2 hari. Tapi kalau udah bentuk protein, ada dia kelebihan karbohidrat itu simpan di otot, lalu kita olahraga, nah sel ototnya itu berbesar, lagi glukogen, cadangan energi dari situ. Ibaratnya seperti gudang energi. Lalu gimana kalau berlebih? Ya jadi lemak. Kalau masih banyak juga yang masuk, yaitu ada organ kecil di dekat hati itu, di antara hati dan usus, namanya isu. Pankreas menghasilkan insulin. Insulin itulah yang bekerja untuk membuat apakah lemak ini ditumpuk atau di bagian karbohidrat atau gimana. Nah, kalau pankreas terlalu capek, ya kurang istirahat, makannya banyak, pankreasnya jadi menghasilkan insulin kita, nanti ibarat pabrik kelebihan bahan pasokan, sedangkan pintu gerbang pabriknya tidak dibuka lebar. Nah, insulin itu buka pintu kalori sebenarnya. Nah, tidak dibuka lebar, akibatnya apa? Mobil-mobil pembawa bahan kebutuhan pabrik tadi kan numpuk di jalan kan. Nah, ibaratnya jalan itu adalah pembuluh darah, maka itu adalah gula, makanya gulanya numpuk. Nah, sakit gula. Jadi sakit gula itu bukanlah penyakit, tapi suatu keadaan di mana gulanya berlebih di dalam darah. Penyakitnya apa? Macam-macam. Ada karena pankreasnya rusak, ada karena insulinnya yang tidak bekerja, pemalas, buka-buka pintu, istilahnya kan. Nah itu. Apalagi yang kita butuhkan dalam hidup ini supaya sehat, selain istirahat, makanan, ya vitamin, mineral. Nah, vitamin mineral itu gunanya adalah untuk menunjang suatu reaksi biokimia namanya yang di dalam tubuh kita itu, di mana suatu bahan-bahan makanan kita itu dirubah dalam bentuk struktur kimia, dan reaksinya juga ada namanya enzim ya, itu membentukkan vitamin, ada vitamin B1, B2, B12 segala macam, ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan itu dapat menunjang suatu keberhasilan pembentukan cadangan energi ataupun pemanfaatan energi di dalam tubuh kita.
Dan di dalam hal daya tahan tubuh tadi, vitamin khususnya vitamin C, vitamin A dan vitamin E itu dia akan memperkuat namanya di dalam tubuh kita itu ada glutathione, dia itu antioksidan. Jadi antioksidan itu di dalam tubuh kita ini ada terjadi peristiwa oksidasi pembakaran. Jadi pembakaran itu bisa disebabkan oleh racun dari kuman, jadi menimbulkan kematian pada sel kita. Nah, itu yang dicegah oleh glutathione dan glutathione itu dibentuk oleh vitamin C. Nah, dari mana kita dapatkan? Ya dari buah-buahan. Nah, buah-buahan itu semuanya mengandung vitamin. Nggak ada yang nggak mengandung vitamin, ada vitamin pepaya, ada vitamin A, vitamin C-nya ada, vitamin D ada. Kalau alpukat ada vitamin A, ada vitamin E juga. Tapi komposisinya berbeda-beda. Kayak misalnya kayak almond, yang terbanyak vitamin E vitaminnya. Nah, vitamin C-nya sedikit. Kalau misalnya jeruk, vitamin C-nya lebih banyak, vitamin E-nya mungkin nggak ada, gitu ya, atau sedikit lah, nggak diperhitungkan. Prinsipnya vitamin itu tidak berdiri sendiri, dia bekerja sama A, E, dan C. Makanya di dalam penelitian orang berubah-ubah apakah vitamin C aja, A aja dipisahkan. Akhirnya saya dapat satu kesimpulan bahwa vitamin A atau vitamin E itu tidak bisa bekerja kalau dia dikonsumsi satu macam vitamin saja. Jadi makanya sekarang itu kalau kita beli vitamin ada vitamin A dan E, ya, itu ada vitamin E, A-nya ada. Dulu pernah ada E, dia kan kok nggak ada apa-apa gitu ya. Sebenarnya dia vitamin itu bekerja bersama-sama. Sama itu kayak manusia. Kalau kita mau jualan bukan toko di sini kan, nggak bisa sendiri kan, kita bersama-sama. Mungkin ada apa namanya manajer apa, ya pengurus pasar, ada segala macam lah. Mungkin kita perlu juga kerjasama dengan bank. Oke, sementara gitu dulu, mungkin bisa direspon apa yang mungkin bisa dipertanyakan, bisa coba untuk menjawab. Ya, Oke. ya. Alhamdulillah banyak sekali yang disampaikan oleh dokter sehingga kita mendapatkan berbagai macam ilmu ya tentang sehat. Yang penting mudah-mudahan kita di Pasar Ciawi ini semua sehat. Dengan adanya acara ini mungkin barangkali ilmu kita untuk sehat akan bertambah. Nah, di samping itu ada kita juga hadir salah seorang dari pengurus pakar PPC, yaitu pembina dari pakar PPC, yaitu Bapak Ujang. Mungkin barangkali ada semacam penyampaian atau apalah kira-kira tentang hal yang telah dibahas oleh dokter, mungkin barangkali pertanyaan atau dan segala macamnya, sehingga menimbulkan atau meningkatkan pengetahuan kita tentang arti sehat. Untuk itu kepada Bapak Ujang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kasih banget dengan dokter yang telah memberikan pencerahan tentang kesehatan. Walaupun sehat itu memang penting di kita, memang kita kan tidak tahu prosedurnya harus bagaimana. Ya secara umum kita tahu juga lah, jaga kebersihan, makan ini, makan itu, kan itu Pak Dokter. Cuman kalau detail-detailnya kita terus terang aja, pasarnya ada juga hakim. Wah, saya mau tanya kita sama dokter. Apa-apa aja lah, kali konsultasi sekalian lah Pak ya. Kalau tadi kan teori-teori tentang vitamin A, vitamin C, vitamin D, terus metabolisme apa gitu lah. Terus cara itu dokter urusan sebenarnya. Cuman kita mengalami namanya ya, kalau bahasa tadi Pak Dokter antioksidan. Itu adalah serangan dari luar. Nah kan bukan dari luar aja Pak Dokter, dari dalam juga ada. Wah, kemana apa tuh dari luar misalnya? Asap rokok, entah rokok, entah tekanan, stres, kan gitu tuh. Itu dari luar tuh. Dari dalam apa nih Pak Dokter? Kayak saya nih ada gatal-gatal itu apa tuh? Nah itu apa biasanya? Kalau gatal-gatal itu apa tuh? Ya gatal perut, gatal sini kan, gatal tuh. Bawa perut juga ya. Pasti gatal sini lah, ya kan? Nah
mungkin saya mau pengennya sih sebenarnya ini kok kebetulan karena dokter ada kita tetap kesehatan aja ada, jadi itu cerita yang lain ya. Itu satu. Yang kedua saya pengen nih kalau dokter mestinya rutin sini. Bagaimana caranya? Iya. Rutin kita akan tanya-tanya tuh sampai detail. Iya. Wah, bukan pengen apa sih namanya? Pengen ahli bidang kedokteran bukan. Pengen tahu sehat itu apa. Nah, itu penting. Sehat itu apa dan buat apa? Maka pengen tuh. Nah, Kita doakan dokter sehat terus. Nah. Biar dia bisa di sini terus gitu. kalau dokter sehat kita kan yang tua. Iya. Apa nih obatnya? Atau kita harus ngapain? Nah, itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu ya, Pak. Enteng-enteng. Demikian langsung ditanggapi aja. Oke. Dokter, silakan. Ini narasumber berarti. Kalau pengalaman saya, tidak ada orang tidak kenal apa itu gatal. Semua orang pernah kena gatal. Ya, apalagi di Indonesia ini kan suhunya bikin lembab ya. Gatal itu sebenarnya adalah rasa nyeri yang paling ringan yang terasa di ujung saraf. Ya, apa yang menyebabnya kok ada perasaan ujung saraf itu? Karena adanya iritasi, ya, istilahnya ada yang mengorek kulit kita lah. Nah, Makin digoreng makin enak. nah, Macam tadinya memangnya ada macam-macam ya. Yang pertama dari luar ya, dari luar itu bisa dari semacam bakteri atau misalnya jamur, masih jamur kan. Kemudian ya bisa juga semut, misalnya menggigit, nanti ada media meninggalkan toksinnya itu mengandung bahan kimia yang mengiritasi, membuat permukaan kulit kita itu berubah, ya, lecet ya. Jadi kulit kita itu kan ada lapisan untuk melindungi sel-sel dalam tubuh kita, saraf kita itu supaya tidak bersentuhan dengan dunia luar. Jadi kita kulit ini banyak saraf untuk mendeteksi apa-apa yang ada dari kulit kita. Makanya kalau ada gatal itu pasti ada satu yang nempel. Bukan kau dipaham, Ya. di selapang juga. Nah, Wah, itu yang penting tuh. timbul dia gatal. Kalau misalnya selain itu apa? Ya, yang menimbulkan suatu reaksi kimia bisa dari keringat kita sendiri, bisa keringat kita bergabung dengan udara luar yang mengandung bahan tertentu. Kalau dekat gunung berapi biasanya ada sulfur itu bisa iritasi juga kulit tertentu. Tapi tidak semua orang mengalami gatal. Kenapa? Nah, itulah Tuhan itu memberikan variasi pada manusia. Itu ada yang kulitnya kebal, kebal terhadap apa namanya sulfur, tapi tidak kebal terhadap misalnya bakteri ya, atau jamur. Langsung kata ada yang kebal terhadap jamur, masuk nggak mandi kali juga nggak ada jamur, nggak ada apa, nggak gatal kan. Ya. Nah, ada dari keringat sendiri, mungkin dia makan makanan yang di dalam tubuh reseptornya tidak menganggap apa-apa gitu kan. Lalu pas keluar di keringat, dia berubah struktur kimianya, sehingga tidak nyaman dengan kulitnya, tidak jadi suatu reaksi lah yang membuat kulitnya itu teriritasi oleh keringat tadi itu. Nah, makanya jadi gatal. Nah, gatal, kalau kita gatal kenapa? Asal gimana dokter? Kalau kita gatal yang pertama itu kalau dia berada di kulit kita di bawah pakaian, di bawah pakaian kita, misalnya di bawah yang ada baju atau celana, yang pertama kali kita lepaskan lah celana kita, wajib, tapi jangan sebarang tempat. Kalau mau ya boleh juga. Lepaskan semua, dilihat apa ada. Kalau enggak kadang pencetusnya itu tidak terlihat dengan mata telanjang ya, timbul gatal aja baru kalau kadang-kadang udah timbul titik merah kan. Usahakan dulu mandi, masih sabun nanti dilap, apakah masih gatal. Nah, kalau masih gatal, tentu ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dengan treatment yang bisa dilakukan oleh awam-awam dengan cara mandi dari. Nah, itu baru dibawa ke dokter. Nah, nanti dokter lihat ini apa penyebabnya, baru nanti dokter tentukan ini penyebabnya apa, baru tahu obatnya. Jadi kalau kan dia nanti nggak tahu obatnya. Jadi kalau ke dokter nanti disuruh
bajunya jangan kamu ya waktu itu dilihat model dari bentuknya, dari warnanya, dari luasnya, dari lokasinya, itu dokter sudah punya klasifikasi. Oh ini nggak tahu kenapa ini apa. Nah itulah pengalaman seorang dokter untuk melihatnya. Nah, dia akan cepat mengambil kesimpulan dan obatnya apa dan mudah didapatkan gitu. Kalau misalnya gatalnya itu berbentuk, ada yang kasih biasanya jadi berbentuk tebal, tiba-tiba tebal, tiba-tiba ya, kalau tiba-tiba itu berarti ya, reaksi sesaat itu harus cepat dibawa. Nah, kadang-kadang itu tuh penyebabnya di dekat kulit, tapi juga terjadi hal yang seperti bengkak di kulit itu di saluran pernapasan. Nah itu yang bikin masalah yang besar. Jadi terjadi gangguan pernapasan ya, membuat orang nanti tiba-tiba jadi ada keadaan yang berat, menggunakan oksigen. Jadi makanya kalau ada gatal di kulit yang tebal atau rasa panas di telinga itu katanya napas itu agak nggak nyaman, itu cepat-cepat ke dokter. Kalau misalnya malam terjadinya gimana? Yang paling tepat adalah kita pergi ke rumah sakit yang ada IGD-nya atau klinik yang bukan berbeda. Biasanya dokter itu memberikan suntikan yang cepat juga reaksinya. Nah untuk mengantisipasi supaya jangan terulang lagi, baru dokter kasih obat apa sesuai. Nah gitu Pak. Oke, luar biasa, banyak sekali sehingga ilmu kita sedikit, bukan sedikit ya, banyak juga bertambah dengan adanya penjelasan-penjelasan dari dokter. Barangkali itu mungkin dari penonton kan, penonton kita kan luar biasa banyak sekali ini. Luar biasa dari penonton kan, coba ini saya pingin mungkin ada pertanyaan atau apa dari salah satu pengurus ketua juga dari pakar PPC, barangkali ada pertanyaan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Amin. Ini anaknya nih. Ya. Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dokter. Terima kasih atas waktunya mengenai tema kesehatan pada kesempatan ini. Yang saya akan bertanyakan yaitu mengenai kopi Pak Dokter. Kopi hitam khususnya gitu. Ini kaitannya dengan kesehatan seperti apa gitu. Apa mungkin baiknya kopi itu dihindari atau malah ditambah gitu kan. Kaitan dengan kesehatan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada malas itu hubungannya dengan kesehatan? Apa malas itu semacam penyakit gitu? Apa kaitannya dengan kesehatan atau hubungan dengan mungkin pola makan kita, gitu, istirahat dan lain sebagainya? Kok kadang-kadang kita juga malas itu kadang-kadang berlebihan gitu? Apa mungkin tadi kaitannya dengan pola hidup sehat kita yang kurang karena jadi menurut produktivitas gitu maksudnya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya, sangat menggali ya, sehingga ilmu kita juga akan bertambah. Demikian langsung ditanggapi, silakan ya Pak Dokter. Ya, saya senang dengan pertanyaan ini ya. Karena memang sekarang tuh lagi boomingnya kopi. Gua malas ya bertanya. Ya. Kopi ya, itu udah dibuktikan secara di pengetahuan bahwa kopi itu mengandung antioksidan. Ya biasanya isoflavon istilahnya, tapi nggak perlu lah kita tahu nama penting ada antioksidan. Apa itu antioksidan? Tadi udah dikasih tahu bahwa antioksidan itu melawan adanya pembakaran terhadap sel kita, oksidasi. Pembakaran bukan karena api ya, pembakaran di dalam sel itu karena reaksi biokimia tadi itu yang kita